pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan untuk sama-sama belajar merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita mau satukan dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Engkau. Kau telah menjaga kami selama istirahat kami semalam. Kau juga yang telah memberikan kami anugerah nafas kehidupan. Tuhan, biarlah di awal pagi hari ini kami boleh sama-sama Tuhan memiliki hati yang haus dan lapar, mencari Engkau, memprioritaskan kehidupan kami Tuhan untuk memiliki privasi pribadi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, selidiki hati kami, ampuni kami Tuhan. Kami tahu banyak hal yang kami tidak dapat lakukan yang sesuai dengan perkenanan Engkau. Banyak hal yang kami telah menyakiti Engkau, tidak melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami untuk bisa berambil bagian dalam pujian penyembahan ketika dibawakan oleh Ibu Ira Leni Tuhan. Pulalan, apa biarlah Engkau juga yang memberkati jaringan internet kami Tuhan, semua jaringan device yang kami pakai, biarlah kami semua boleh menikmati persekutuan yang indah ini di dalam Engkau. Berkati juga hamba-Mu, Pak Kemal yang akan membagikan, menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan mulutnya, berkati setiap kata yang keluar dari mulutnya itu adalah hikmat yang daripada Engkau. Itu adalah pimpinan Roh Allah sendiri. Dan kami juga memohon Roh Allah yang sama yang akan memampukan kami memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima dan sama-sama pelajari. Berkati nanti Tuhan waktu kami diskusi, biarlah kami bisa lebih menggali lebih dalam lagi Tuhan akan harta karun yang terpendam di dalam kebenaran firman-Mu ini. Kami siap Tuhan, duduk tenang, siapkan hati pikiran kami supaya bisa fokus berapa menit ke depan untuk hanya mendengar kebenaran firman-Mu. Kami kembalikan semua dedikasi waktu kami ke depan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan satu buah lagu. Kita sama-sama udah tahu lagu ini ya, kita menyanyikannya bersama-sama.
masuk pada morning devotion kita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Kemal Mamusung. Kami persilakan. Iya, selamat pagi, salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sebelum kita mendengarkan morning devotion, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh hadir di tempat ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami yang seperti lagu tadi, kami yang tersesat, kami yang kadang-kadang nggak merasa kalau kami tersesat. Dan hari ini, pagi hari ini, Engkau memanggil kami, marilah, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kami percaya Tuhan lagu ini memanggil kami semua, ya, melalui apa? Melalui morning devotion, melalui anugerah yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami menjadi bagian dalam kehidupan-Mu, Tuhan. Terima kasih, ajar kami supaya kami tetap setia. Ampuni kesalahan dan dosa kami, Tuhan, pada pagi hari ini. Kadang-kadang kami malas atau kadang-kadang kami punya kesibukan masing-masing. Hari ini, pagi ini kami akan fokus dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai morning devotion, judulnya Tiga Mata. Tiga mata. Jadi bukan matanya mata mata yang kelihatan ini tiga, tetapi ada sesuatu yang tersingkap dari tiga mata ini. Kita mungkin nanti ditayangkan oleh Ibu Ira bagaimana kita memahami firman Tuhan hari ini dalam perspektif rohani, ya. Kita mau melihat bagaimana perspektif yang kita lihat adalah perspektif rohani. Mungkin kita akan diperlihatkan, yaitu hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 2 ayat 14. Hari ini kita akan membahas, mengupas firman Tuhan ini dengan lebih luas lagi dari kacamata big picture, kacamata keseluruhan, ya. Jadi kita tidak belajar bahwa satu sudut pandang aja dari ayat 14 ini, tetapi dalam sudut pandang lebih luas dalam nanti kita eksposisi dari 1 Korintus 2 ayat 14. Sebenarnya kan dari ayat 6 sampai 16. Kita akan baca firman Tuhan hari ini, ya, manusia. 1 Korintus 2 ayat 14. Saya akan baca pelan-pelan di sini. Manusia alami. Kalau di dalam terjemahan baru di situ dikatakan manusia duniawi. Manusia di dunia. Secara secara letterlek dalam bahasa asli dikatakan manusia natural, manusia yang ada yang kita hidupi saat ini, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Manusia manusia yang jasmani ini, manusia yang duniawi ini, dia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, ya. Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Baginya adalah satu kebodohan ketika dia mau menyelami apa yang rohani katakan, ya. Banyak nanti kita akan bersaksi bagaimana, apa sih hal duniawi, apa sih hal-hal rohani, nanti kita bersaksi mengenai hal itu, ya. Dan itu baginya adalah satu kebodohan, ya. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu bisa ternilai secara rohani. Banyak contohnya, ya. Bagaimana firman Tuhan katakan hal yang rohani, bagaimana ketika kita dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, ya. Ketika kita disakiti, ya, bagaimana kita harus menyakiti, ya. Bagaimana kita harus mengasihi.
Mohon maaf. Ya. Bagaimana ketika kita dibicarakan, kita harus tidak usah masukin di dalam hati kita. Kita harus rilis gitu. Ya, ada banyak hal yang kita bisa bisa aplikasikan bagaimana hal rohani itu bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kita memang berasal dari dunia, tetapi kita memang berasal dari. Jadi di sini kita tadinya adalah manusia alami yang tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Makanya di dalam firman Tuhan dari khotbah-khotbah yang kita dengar dalam rentetan pemberitaan firman Tuhan, kita diperlukan apa? Kita diperlukan lahir baru, kelahiran baru ya, melahirkan manusia rohani kita yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Perlu adalah lahir baru gitu. Artinya apa? Kita harus dibangkitkan rohani kita ya. Jadi kalau kita bandingkan antara rohani dengan dunia memang bertolak belakang ya. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan ya. Kita ada orang-orang pilihan dan seyogyanya kita melakukan hal-hal yang rohani. Jadi jangan kita sama seperti dunia ini. Orang boleh membenci kita, tapi kita mengasihi ya. Kita udah banyak dengar kesaksian bagaimana gua sudah rilis gitu. Gua udah nggak saya ini sudah apa yang dia katakan salah itu saya sudah maafkan dia. Ya. Dari dulu saya udah maafkan, tapi jangan saya ketemu dia lagi. Ketika saya ketemu dia, saya ingat lagi gitu. Jadi itu hal-hal yang masih ada ampas-ampasnya. Di sini dikatakan ayat selanjutnya seorang yang beriman memiliki 3 mata. Ya, yang satu adalah indera, mata indera atau mata fisik yang sama dengan semua makhluk liar. Semua makhluk itu ada mata ya, binatang ada mata. Tetapi ada yang mata kedua di sini adalah mata akal budi, mata nalar dikatakannya. Nggak semua orang punya mata ini. Mata nalar itu bagaimana kita akal yang sama. Jadi nalar atau akal yang sama pada semua manusia. Itu semua manusia ada akal budi, ada nalar, ada cara berpikir dengan porsi mereka masing-masing. Ya. Yang poin ketiga di sini bagaimana mata iman. Mata iman yang selaras atau sejalan dengan pengakuan imannya dia. Apakah dia orang percaya, anak orang yang dipilih Tuhan, ya orang itu imannya masing-masing sesuai dengan pengakuan imannya. Kalau dia berasal dari agama lain, imannya dia kepada agama lain. Tetapi kita sebagai anak orang percaya kita beriman kepada Kristus ya. Di situ dikatakan masing-masing memandang di luar area pandangnya masing-masing. Ya, setelah saya baca ini adalah satu renungan harian di situ dikatakan masing-masing ketiga mata itu ya memandang di luar area pandangan yang lain dan tidak satupun dari 3 mata tersebut, mata yang tadi mencampuri pandangan mata yang lain. Nggak ada yang saling bercampur-campur, nggak. Sebab mata indera tidak menjangkau, di situ dikatakan mata indera itu tidak menjangkau hal-hal yang memerlukan pemahaman maupun hal-hal yang dibicarakan, nggak ada gitu. Demikian juga mata akal budi tidak menjangkau hal-hal yang bersifat supranatural, supra spiritual, ya spiritual enggak gitu. Mata iman juga tidak memandang rendah hal-hal yang dapat dilihat dengan mata panca indera. Mata iman kita enggak memandang dengan apa yang panca indera kita kita terima. Jadi itu semua tidak di situ dikatakan tidak mencampuri pandangan-pandangan sebelum, nggak ada saling mencampuri. Ya, menarik dalam khotbah hari ini, dalam renungan hari ini. Jika Anda berbicara pada binatang liar tentang kedalaman filsafat sekalipun dengan sangat jelas ia tidak akan mengerti karena hal ini berada
di luar jangkauan matanya. Jadi karena apa? Dia nggak punya mata yang mempunyai mata nalar, dia nggak ada gitu. Ia tidak memahami hal-hal tentang, apalagi tentang Allah. Dan ia juga tidak dapat memahami karena hal-hal itu hanya didapat secara rohani. Amin, saudara. Jadi hal-hal itu hanya didapat secara rohani. Selanjutnya, oleh karena itu, tidak mengherankan jika hal itu tampak tidak mungkin atau tidak masuk akal, ya, dan mustahil baginya. Sementara bagi manusia beriman yang memiliki sarana pemahaman yang sepadan, ya, bagi manusia sarana pemahaman hal itu dapat dilihat dengan jelas seperti hal-hal yang dapat dirasakan dengan indera, dengan panca indera, yaitu mata. Sama seperti sama sama demikian halnya. Alangkah tebal kabutnya, ya, betapa nyata, lebih gelap dari kegelapan Mesir. Tempat manusia alami tinggal, manusia duniawi yang tinggal. Dunia macam apakah itu tidak dapat ia lihat, pahami sama sekali, dan betapa sedikitnya, di situ dikatakan betapa sedikitnya yang dapat ia lihat dalam hal ini, yang baginya merupakan kondisi yang wajar. Tidak ada bentuk yang dapat dilihat, nggak ada bentuk-bentuk yang dapat dilihatnya, kecuali hal seperti dilihat oleh makhluk-makhluk liar sebagaimana yang dilihat olehnya. Dan beberapa di antara makhluk liar bahkan melihat lebih baik, ya. Mereka punya daya lihatnya lebih baik, ya. Mengenai mata nalar atau mata akal budi, betapa redupnya ia dalam hal yang paling lumrah baginya. Apakah ada satu hal alami yang benar-benar sepenuhnya ia ketahui dan ia kenal? Ya. Di sini dikatakan hal-hal ini, hal yang menyangkut dunia terbaik atau mulia yang sebetulnya tidak mampu dilihatnya tanpa kebingungan, tidak juga diketahui apakah hal itu ada. Ia tidak memahami apapun tentang keindahan, keagungan, kuasa, belas kasihan juru selamat dunia, ya. Ini pekerjaan mata iman, ya. Itu pekerjaan Tuhan. Makanya percaya atau apa adalah pekerjaan Tuhan yang duduk, ya, juru selamat dunia yang duduk sebagai manusia seutuhnya sempurna di sebelah kanan Bapaknya, ya. Ya, ini ini renungan sampai 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 ini aja, ditulis oleh Joseph Hall. Dia itu ada homiletik, yaitu pengkhotbah, penulis khotbah, ensiklopedia ilmu seni khotbah. Dia ada ensiklopedia homiletik, ya. Dia adalah, kalau kita baca di sini, dia adalah seorang uskup satiris, ya, seorang apa namanya, orang yang kritis, moralis Inggris, orang sejamannya mengenal sebagai penulis renungan, dan seorang kontroversialis terkemuka di awal tahun, ya, 1640. Kita belum ada apa-apanya nih dalam politik gereja. Ia cenderung ke jalan yang tengah. Dia nggak memilih kiri kanan, tetapi dia pilih, ya. Ini firman Tuhan. Kita akan bahas, ya, bagaimana mengenai firman Tuhan. Kita akan eksposisi apa sih hubungannya ini dengan mata, ketiga mata itu. Apa sih hubungannya? Ya, itu artinya apa? Kita bicara mengenai mata iman, ya. Mata iman. Kita akan buka dalam keseluruhan, ya, dalam eksposisi satu satu Korintus. Di situ dikatakan 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. 1 Korintus 2, semua punya Alkitab, ya. Ada catatan. Apa sih yang kita dapat, ya, dari kalimat ini? Kalimat sesungguhnya, ayat 6, ya. Sungguh pun, ada yang boleh baca ayat 6 ini? Siapa yang boleh baca? Tolong. Saya, Oke, saya Mami. Go Peter, ahead. Tuhan Yesus berkati ya. 1 Korintus 2 ayat 6, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu kalimat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari
penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, Amin. amin ya. Apa sih Hikmat yang kita berdasarkan ketika hikmat kita Allah yang baca tersembunyi. ayat ini, ada yang mau nanggapin nggak? Apa sih? Ada di sini katakan kami memberitakan hikmat, yaitu ini Rasul Paulus memberitakan hikmat. Memang kalau dia bilang kami memberitakan hikmat, artinya Rasul Paulus ini kan surat Paulus kepada siapa? Jemaat di Korintus ya. Kami memberitakan hikmat, artinya berita mengenai hikmat ya. Di kalangan mereka yang telah matang. Di kalangan mereka yang telah matang, artinya apa mereka orang Korintus ini sudah matang ya, sama seperti kita. Hikmat diberikan kepada kita semua di sini yang sudah matang. Artinya apa? Kita sudah dewasa secara rohani, sudah mature ya. Adalah orang Kristen, bukan orang Kristen yang kekanak-kanakan ya atau kurang dewasa. Kita adalah orang orang kekristenan yang sudah matang, dewasa, sudah mature, bukan yang kurang dewasa atau immature. Artinya apa? Orang Kristen yang dewasa itu artinya apa? Orang yang sudah mengenal firman Tuhan, ya. Orang Kristen yang kurang dewasa yang tidak terlalu menghargai atas hikmat yang Tuhan berikan ya. Dia suka hikmat yang datangnya dari bawah, yaitu dalam dunia ini. Dia suka hikmat-hikmat dunia, bukan hikmat dari Tuhan. Hikmat dunia ini yang dibanggakan ya. Ini adalah orang-orang yang apa? Yang tidak matang secara rohani. Ya. Kalau kita langsung baca, yaitu di situ ada kata kita berbicara mengenai tentang penguasa. Apa sih penguasa? Penguasa. Hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa dunia. Ya, ada penguasa-penguasa dunia. Penguasa dunia itu memberitakan tentang hikmat juga. Tetapi hikmat yang kita peroleh adalah hikmat yang dari Tuhan. Ya, Kristen. Jadi kita belajar, orang Kristen belajar apa? Mengajarkan hikmat yang secara rohani, bukan yang secara duniawi. Hikmat yang dari Tuhan itu hikmat yang sangat besar ya. Ini konteks dalam ayat ini. Menguasa dan bukan dari penguasa-penguasa dunia. Yaitu penguasa yang akan ditiadakan, penguasa yang sifatnya sementara ya, tapi kita diberikan hikmat dari Tuhan, yaitu penguasa langit dan bumi ya. Makanya kita punya roh di sini, roh yang kepada Tuhan. Amin saudara ya. Kalau kita lihat baca ayat selanjutnya, mungkin ada yang mau tambahkan ini ayat ini sambil kita diskusi ya. Sambil kita diskusi apa sih bagaimana mengenai mereka yang telah matang. Ada yang mau komen? Silakan, silakan. Jadi sambil kita atau kalau ada yang bertanya ini apa mengenai ayat ini supaya kita bisa apa ya berdiskusi. Jadi kita mengeksposisi itu berarti kita menjabarkan atau ada kalimat di sini yang memang spesifik. Yaitu umpamanya di sini katakan kami memberitakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Belum ya, masih 6 ya. Masih 6 ya. Oke, ada yang mau tambahkan di sini? Kalau nggak kita langsung ke ayat 7. Nggak ada ya? Udah mengerti ya? Jadi realita kekristenan itu yang matang, yang mature. Ya, ya. Jadi ada realita yang nggak matang, ada yang juga yang matang. Ayat 7. Ada yang boleh baca? Baca. Sambil kita boleh simpulkan Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan ya. rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Ya. Amin. Jadi ada hikmat yang tersembunyi, yang rahasia. Ya Mami ya. Hikmat yang tersembunyi dan rahasia.
sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah matang, kita kaitkan ke atas ya. Orang-orang yang mengandalkan eh, hikmat Tuhan, penguasa langit dan bumi, bukan penguasa dunia. Ya. Ada yang bisa tambahkan dari sini? Kira-kira apa sih ini ayat firman ini supaya kita bisa berdiskusi? Kira-kira apa yang kita dapat? Ya, ada hikmat yang tersembunyi. Hikmat yang tersembunyi apa? Berbicara tentang apa? Ketersembunyian kemuliaan Allah yang sejati. Ada sesuatu bicara mengenai yang Allah rahasiakan buat orang-orang yang apa? Yang dipilihnya. Makanya kita bilang kita tahu ya firman Tuhan bagaimana banyak perumpamaan itu eh, adalah bagi orang awam mereka nggak ngerti. Bagi orang yang percaya itu sesuatu yang disembunyikan, dirahasiakan untuk orang yang percaya dan Roh Kudus yang akan menyingkapkannya kepada mereka. Ya, oke, ada yang komen dengan ayat ini? Silakan, silakan, jangan malu-malu. Ada siapa-siapa aja nih. Kalau nggak ada kita terus nanti kita diskusi. Nah, kalau nggak ada nanti kita diskusi ya. Ayat 7 ini hikmat Allah sejati itu tersembunyi dan rahasia dalam pengertian tidak kasat mata, tidak kelihatan dengan mata ya. Makanya ada mata ini, mata rohani, mata jasmani, mata tadi bicara mengenai mata mata apa ya? Mata mata jasmani ya, bicara mengenai moralitas, mata moral, ada bicara mata iman ya. Mata semua semua binatang punya mata juga. Tetapi di sini di hikmat Allah sejati tersembunyi tidak terlihat oleh kasat mata dan tidak terlihat dan tapi tidak terlihat oleh kasat mata, tidak tersembunyi, tidak bisa didokumentasikan juga, tidak bisa dipamer-pamerkan juga ya. Nggak bisa kita pamerkan karena memang khusus disediakan buat kita ya. Contohnya apa? Orang yang jiwanya mengampuni, ketika kita mengampuni, apa yang mau dipamerkan sama kita? Oke, kita ampuni, nggak ada yang bisa dipamerkan, ya. Kita mengampuni orang nggak ada, ya. Kita rilis kepada orang, kita ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, nggak ada yang bisa. Jadi malah kebodohan yang dinyatakan kepada orang lainnya. Jadi itu ya. Tidak ada yang bisa dipamerkan. Oke, silakan. Kalau ada, kalau nggak kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat 8. Next. Ada yang mau baca? Tolong saya. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, ya. Jadi apa yang hal-hal rohani di sini nggak ada satupun penguasa dunia yang bisa mengenalnya. Amin ya. Nggak ada kalau dia tahu ini adalah raja di atas segala raja. Kalau mereka dikasih hati apa ya, dikasih roh untuk mengenalinya segala macam, ya, dikasih apa ya, banyak hal mujizat mereka langsung terbuka matanya, mereka sadar ya, dan mereka jadi di sini dikatakan tidak ada penguasa dunia, yaitu pada waktu itu, sebab kalau sekiranya mereka mengenal, mereka tidak menyalibnya, ya, tidak ada salib ya, ya. Kalau orang-orang di dalam dunia baik di zaman Yesus maupun zaman kita mengenal mengenai hikmat Allah seperti maka tidak ada terorisme juga gitu. Kalau ada mereka kenal ya, Yesus tidak akan disalibkan karena mereka akan tahu bahwa Tuhan itu sendiri, dia ini Tuhan itu sendiri yang begitu maha kuasa, yang merendahkan dirinya, yang menjadi sama seperti manusia. Dia menjadi sama seperti Bu Fani, sama seperti saya, sama seperti Ira. Tetapi ya, tapi ternyata nyatanya orang tidak berpikir seperti itu. Ya,
orang buta secara rohani. Orang tidak tertarik dengan kerendahan hati. Orang tidak tertarik karena mereka digerakkan, ya, digerakkan manusia selalu tinggi hati, membanggakan diri, bukan merendahkan diri, ya. Jadi apa? Mereka apa ya? Orang penguasa-penguasa mau apa? Mau memamerkan kekuasaannya juga, mengandalkan kekuatan posisinya. Ya. Banyak hal yang sini dikatakan, ya. Jadi di sini ayat 8 tidak ada dari penguasa dunia yang mengenalnya, yang mengenal. Sebab kalau mereka mengenal, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Makanya untuk itu Yesus datang ke dunia ini. Ya. Karena secara logika dia adalah raja, tetapi pemikiran rajanya itu berbeda dengan pemikiran kita secara manusia. Ya. Makanya dia mati di kayu salib. Ya. Ayat 9 kita bahas pelan-pelan ayat ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka hanya yang mengasihi. Ya, ini kira-kira apa ini? Di situ dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, banyak orang salah mentafsirkan ayat ini, ya. Hati-hati kita tafsirkan ayat apa sih maksudnya? Ya, banyak orang, ya, ini nggak ada dari kita. Saya pernah dengar juga orang yang menghayati ayat ini seperti gini, ya. Saya nggak pernah mimpi loh punya rumah segede ini, gitu. Saya nggak pernah mimpi. Kayaknya kayak segede ini. Apa yang tidak pernah timbul dalam mata saya, dalam hati saya, telinga saya, kok bisa ya Tuhan sediakan rumah segede ini, ya. Ayat ini tidak bicara soal rumah besar, nggak bicara soal itu, gitu. Apa yang tidak pikirkan Tuhan, kok siapkan, kok saya punya mobil bagus begini-begini. Saya punya harta begini mewah segala-galanya. Itu bukan bicara mengenai ini. Ya, apa ya yang dibicarakan mengenai? Apa yang dibicarakan mengenai ayat ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa yang apa yang tidak pernah dilihat orang, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah. Banyak orang comot ayat ini untuk satu kepentingan, ya. Tetapi ayat ini, makanya kita belajar konteks ini, ada hubungan atas bawah. Kira-kira apa sih ayat ini? Ayat ini, ya, tidak ada urusannya dengan mendapatkan kita pekerjaan, mendapatkan gaji besar, atau mendapatkan tiba-tiba dapat rumah gede atau apa dimimpikan atau dapat lotre. Nggak bicara ini. Karena kalau kita karena itu memang impian orang sebelumnya. Tapi yang dimaksud dengan ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, adalah apa? Hikmat ilahi. Adalah hikmat. Adalah hikmat. Itu bicara oleh hikmat Tuhan, ya. Di situ dikatakan adalah hikmat yang benar, hikmat ilahi, ya. Tidak pernah timbul dalam pikiran hati kita, yang ada di dalam hati kita hanya apa? Hikmat dari yang ada adalah hikmat dari duniawi, alami. Itu yang dunia tawarkan, ya. Lo begini-begini, ntar hasilnya begini. Tetapi yang maksudnya apa yang tidak, itu adalah hikmat ilahi yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan. Kita bisa melihat dengan kacamata rohani, ya. Kita bisa melihat karena kita bicara mengenai hikmat dari awal, ya. Ayat ini tidak pernah timbul, ya. Ayat ini mengatakan ini adalah hikmat. Di situ dikatakan adalah hikmat. Tidak pernah timbul dalam hati manusia kesombongan kita semua. Itu dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tetapi kerendahan hati,
ya, tetapi kerendahan tidak pernah timbul dalam hati kita, ya. Itu yang Tuhan siapkan. Ada kerendahan hati, ada hikmat yang Tuhan, ada mengasihi orang ketika kita disakiti. Itu adalah hikmat, ya. Banyak hal ya, kita bisa hal-hal ya, bagaimana ketika kita dipukul, kita memberikan yang lain. Itu adalah hikmat. Bagaimana Tuhan menyerahkan nyawanya. Sehingga dia bisa katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah hikmat. Ya. Ini yang kita belajar dalam firman Tuhan hari ini. Ya. Amin. Nanti kita bahas ini satu persatu. Next, selanjutnya. Hikmat ilahi itu memang Tuhan berikan pada kita. Ayat berapa tadi? Ayat 10. Oke, Ya. silakan. Ada yang boleh baca? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Ya, amin. Kembali lagi, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Ya, ada Roh Tuhan yang Tuhan sediakan ketika Dia naik ke surga. Roh Tuhan Dia berikan kepada siapa? Bukan kepada semua orang, kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilihnya. Dari ayat yang pertama, ayat 6 kan, itu kita sudah disediakan dari awal dalam kehidupan kita. Ya, apa sih? Roh Kudus membawa kita mengenal Allah. Jadi untuk kita mengenal Allah itu ada pekerjaan Roh Kudus. Ya, bukan mengenal dunia. Roh Kudus itu mengenal Allah, ya. Kita sejak lahir sudah mengenal dunia. Sejak lahir kita manusia dunia, kita sudah terlatih oleh, kita sudah belajar, ya, banyak hal yang dunia, konsep-konsep dunia, hukum-hukum dunia, apapun peraturan-peraturan dunia, ya. Sejak kecil yang kita sangat mengerti. Tetapi mengenai Allah, kalau mengenai Allah itu apa ya? Itu memang hanya orang yang diberikan rohnya yang kita bisa mengenal dia lebih lagi, ya. Dia menghayati bagaimana orang di sini untuk kita bisa berbelas kasihan, ya, untuk kita bisa ada pengampunan, itu ada pekerjaan Allah, ya. Orang yang tidak ada belas kasihan, tidak ada pengampunan, berarti Allah huruf kecil, ya, Allahnya juga tidak ada belas kasih. Kembali lagi konteks itu, ya. Kenapa ada teroris, ya? Kalau kita katakan, mengapa ada orang yang suka melakukan kekerasan? Nggak usah teroris lah. Karena konsep dia tentang Allahnya, ya, Allahnya kecil, huruf kecil, yaitu dia melakukan kekerasan, ya, dia menghajar, itu sedikit demi sedikit akan begitu. Karena konsep itu diperkenalkan oleh dunia ini, oleh manusia ini, ya. Jadi kita tidak tahu mengenai hal rohani ketika kita tidak diberikan roh kepada Tuhan, roh Allah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Jadi mengenal Allah, kembali orang mengenal Allah, ya, itu adalah proses jangka panjang. Kita mengenal karena Allah itu begitu besar, ya. Adalah proses seumur hidup kita, bukan cuma sebentar kita dengar ini habis itu sudah, oh, gue udah kenal. Enggak. Setiap hari ketika kita mendalami firman Tuhan, itu apa? Artinya kita bukan hanya menjadi pengalaman pribadi kita, tetapi itu adalah pengenalan akan Dia lebih lagi. Ayat 11 kita baca, kita cepat. Cara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula, Ya, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Amin. ya.
Yang tahu mengenai Allah ya Allah. Yang tahu mengenai diri kita ya roh kita ya. Percaya ya, amin ya. Yang tahu mengenai Bu Fani ya ada Bu Fani sendiri. Roh yang di dalam Bu Fani yang mengetahui siapa ini Bu Fani. Roh yang ada di dalam Mami Tina Diana yang mengetahui siapa ini ya. Jadi di sini Paulus bilang tidak ada orang yang bisa mengenal dirinya kalau bukan rohnya sendiri ya. Demikian juga Tuhan. Untuk mengenal roh Tuhan ya kita harus cari Tuhan ya. Untuk mengenal roh Tuhan sama seperti kita. Untuk mengenal saya kita harus tanya roh pada yang tidak ada di dalam kita ya. Mengenal Allah dari roh Allah sendiri. Nggak bisa kepada yang lain. Nah, ini konteks ayat itu begitu ya. Kita harus mencari Tuhan. Jangan sok tahu. Jadi jangan kita sok tahu mengatakan Allah itu beginilah, begini, begini. Allah itu kita gambarkan begini, begini. Enggak bisa gitu. Harus Allah yang menyatakan diri. Ya, kita sangat apa ya, mengucap syukur karena Allah yang menyatakan dirinya kepada kita, memperkenalkan siapa Dia. Ya. Next ayat 11, 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Ya, ini jelas ayatnya. Kita tidak menerima roh dari dunia. Memang kita ada di dunia, kita ada belajar mengenai semua. Ya, kita belajar mengenai hal duniawi. Ya, kita kalau soal dosa ya kita nggak usah ngomong ya, karena kita tadinya orang berdosa. Tetapi ketika kita dipilih, roh kita adalah tetapi roh yang berasal dari Allah. Ada roh yang berasal dari Allah, bukan dari dunia, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Untuk mengetahui apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, kita mesti komunikasi dengan Tuhan. Setiap hari mencari Tuhan itu, mengenal Tuhan itu nggak bisa ya. Nggak bisa cuman sebentar aja. Kehidupan kita sejak kita lahir dalam keadaan natural, kita orang berdosa, kita dikuasai oleh roh dunia. Jadi nggak usah kaget kalau umpamanya hal duniawi ini kayak dari anak kecil. Nggak usah kaget dia nakal, nggak usah kaget dia dia apa ya, ketika mamanya marah ke dia, dia cari ke papanya. Itu nggak usah kaget karena apa? Roh dunia sudah ada pada dia. Untuk mengetahui lebih lagi kita perlu roh Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Karena apa? Di situ dikatakan, kata Paulus di sini, kamu bukan menerima roh dunia, yang kamu terima itu adalah roh Allah. Maka jangan terus di dalam roh dunia. Karena kamu telah diselamatkan, kita dikeluarkan dari roh dunia. Supaya kita apa? Bisa melihat dari perspektif Allah, dari sudut pandang Allah, ya. Dari kita adalah gambar dan serupa Allah, sehingga kita bisa bisa apa ya? Bisa bertumbuh di dalam Kristus karena kita adalah gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Next, ayat 11. Udah, 13. 14, Pastor. 14 ya? 13. Enggak. Ya, Dari 13. Dan Oh. karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia dunia menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya ada suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. ya. Jadi ayat ini karena karunia Allah di sini bukan maksudnya aneka ragam kasih karunia. Aneka ragam karunia di situ dijelaskan bukan karena ada karunia penyembuhan. Ini nggak bicara mengenai itu. Karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh di situ ya, melainkan semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita ya. Karunia Roh Kudus yaitu bagaimana kita mempunyai hati yang mengampuni,
ada kelemah lembutan, ada kekuatan Allah yang kita bicara dalam dalam firman Tuhan firman Tuhan hari ini ya. Kita next ke ayat 14, ayat inti kita. Mungkin kita akan sampai ayat 14 saja. Nanti kalau 15, 16 kita bisa bahas di dalam diskusi. Oke, silakan. Tetapi Ayat 4. tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya ada suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Ya, ini tadi sudah kita bahas ya. Manusia duniawi, ya. Manusia duniawi ini di sini dikatakan manusia duniawi atau manusia di dalam konteks firman Tuhan ayat ini manusia alamiah ini, manusia alam ini tidak menerima apa yang berasal dari karena memang betul itu satu kebodohan. Karena hal ini baginya adalah satu kebodohan. Ya. Untuk mengetahui itu ya kita harus mengetahui. Kita tahu ini ketika orang sesama umpamanya kita anak Tuhan juga ketika orang ini mengampuni kita tahu oh ini orang bukan kebodohan ya tetapi orang di dalam Tuhan ini kita satu frekuensi ya kita dalam sini kita suatu frekuensi karena semuanya itu kita berasal dari roh ya di sini kita kan waktu Yesus membangkitkan Lazarus itu mujizat betul-betul terjadi Lazarus betul-betul bangkit di depan mata mereka keluar. Lalu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Itu mujizat terjadi. Apakah mereka bilang, wah Tuhan terima kasih. Mereka langsung melihat dari kacamata rohani. Enggak. Ya. Di situ mereka kita lihat orang-orang Farisi, orang-orang itu, mereka bukan berterima kasih. Ya. Di sini kita terima kasih. Karena kebangkitan yang sudah engkau demonstrasikan nggak begitu ya. Tetapi Yesus malah mau dibunuh. Lazarus yang kalau kita lihat konteks di ayat ini, Lazarus yang sudah dibangkitkan malah mau dibunuh lagi gitu. Karena apa? Karena makanya mereka mempunyai roh dunia. Jadi mata rohani mereka tertutup gitu. Jadi mata iman seperti contoh tiga mata itu, dia punya mata, tetapi mata itu bukan dipakai untuk melihat. Reaksi mereka, ayo kita bunuh orang ini. Orang orang ini berbahaya dikatakan di situ kan. Dan juga Lazarus yang sudah dibangkitkan itu juga mau dibunuh. Makanya habis itu ceritanya nggak ada lanjutannya gitu. Makanya cuman di dalam satu kitab aja ini dia ada yang ada ya. Jadi inilah bagaimana kita melihat, mendengar ketika kalau kita ada di saat itu, ketika Yesus membangkitkan kita akan mengucap syukur. Betul-betul luar biasa karena dia mendemonstrasikan siapa Tuhan. Tetapi kenyataannya orang yang mata duniawinya terbuka, mata rohani tidak melihat segala sesuatu, tidak menilai segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, sudut pandang rohani. Demikian firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan. Masih banyak yang kami perlu bahas Tuhan, tetapi karena keterbatasan waktu, kami mau mensudahi ini Tuhan. Tapi biarlah secara garis besar kita tahu kita punya mata rohani. Mata rohani kita yang akan menerangi kita. Tuhan. Kita bukan hanya punya mata jasmani, bukan hanya punya akal budi, tetapi ketiga mata ini dalam konteks renungan tiga mata itu kita memiliki sampai kepada hal-hal rohani. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan mata rohani kepada kita. Mengucap syukur Tuhan kami bisa melihat dari perspektif Engkau. Ajar kami supaya kami tetap mencari, mengenal Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kemal untuk renungan firman yang kita belajar kupas dari ayat 6 sampai 14. Kita mau berdoa syafaat bersama-sama, kita satukan hati.
Bapa di surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami belajar pada hari ini, waktu kami dipenuhi Roh Kudus, kami bisa mengenal Allah. Kami bisa menerima yang berasal dari Roh Allah dan tidak menganggapnya sebagai suatu kebodohan. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur untuk karunia-Mu yang terluar biasa yang kami miliki. Ini suatu kehormatan, kami mendapatkan lebih beda dari semua ciptaan-Mu yang lainnya. Kami sebagai gambaran serupa Allah, kami mendapatkan posisi status yang luar biasa Tuhan. Untuk kami memiliki hikmat ilahi. Tuhan, kami menyerahkan dan mengucap syukur untuk Ibu Ira yang sudah Kau pakai membawa kami tadi masuk dalam hadirat-Mu pada saat kami menaikkan pujian penyembahan. Kau berkati Ibu Ira, Kau berkati suaminya, Bapak Ivan, Mapa di tempat kerjanya, keluarga besarnya Tuhan, anak-anak, menantu-menantu, serta cucu-cucu mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan menambah-nambahkan hikmat ilahi dalam pengenalan akan Engkau. Seperti kami belajar tadi Tuhan, bahwa ini adalah proses yang akan terus berlangsung Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin lebih bisa mengerti dan memahaminya akan pengenalan akan Engkau. Tuhan, Kau berkati juga daripada adik kekasih Ibu Ira, Bapak Rolof yang ikut bergabung dengan kami. Tuhan, Kau yang mengetahui segala apapun keadaan situasinya dalam keterbatasan, kelemahannya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau juga sudah mengaruniakan kepadanya Roh Allah dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mengetahui dan menyadari bahwa apapun yang sedang dia hadapi, dia tidak sendiri, tapi dia berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkau mengasihinya, Engkau ingin menopangnya, Engkau ingin membawa dia semakin lebih bisa mengenal akan kasih karunia Engkau dalam kehidupannya. Berkati juga Devi Tuhan, dimanapun dia saat ini berada, berkati keluarga yang Rolof ada bersama-sama dengan mereka, biarlah mereka juga bisa mengenal akan Engkau. Kau berkati Tuhan akan seluruh keluarga daripada Ira Lopulalan Tuhan, kakak beradik, keponakan, serta ipar-iparnya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk juga Mami Tina Diana yang ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan Engkau, hikmat ilahi yang akan terus Kau singkapkan kepada Mami Tina di dalam pengenalannya di masa usia indahnya, dan bisa Mami Tina bagikan kepada orang-orang yang Mami Tina temui. Berkati Mami Tina sebagai tiang doa bagi keluarga, bagi bukan hanya keluarga jasmani, bahkan juga keluarga rohani di PBS ini Tuhan. Mami Tina sebagai orang tua yang memberikan inspirasi kepada kami yang hidupnya bergantung kepada hikmat Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Ibu Fani, apapun yang dia pergumulkan, apapun yang menjadi kerinduannya, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun Ibu Fani mencapai akan apa yang sudah Kau siapkan buat kehidupannya. Kau berkati Ibu Fani dengan segala aktivitasnya, apapun yang tangannya perbuat di dalam nama Tuhan Yesus, semua Engkau buat berhasil. Berkati juga Tuhan akan Ananda Daniel, ya, apakah sedang dalam perjalanan atau sudah tiba di kantor. Kami percaya Tuhan, anak muda ini tetap ada dalam perlindungan Engkau, tetap ada dalam pengawasan Engkau. Kami menyerahkan hikmat, bukan berdasarkan kepandaian dia, ke jiwa mudanya Tuhan, kekuatan sebagai anak muda, tapi kami menyerahkan Daniel mengandalkan hikmat yang daripada Engkau untuk mengambil setiap keputusan, untuk melakukan apapun Tuhan. Daniel mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya masa depan yang penuh harapan menjadi bagian kehidupan Daniel, pasangan muda
yang pasangan hidupnya juga yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa, akan Bung Kris, akan Ananda Kesia, Tuhan, akan juga saudara dan saudari yang bersama dengan mereka. Ada Harvey, ada Leni, Tuhan. Tuhan kau berkati keluarga ini Tuhan di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Mereka terus bisa menikmati pertolongan dan kasih karuniamu sehingga mereka semakin mengenal Engkau, mereka semakin memuji memuliakan Engkau Tuhan bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan mereka. Tuhan kami juga menyerahkan Mbak Nori Ani yang bergabung bersama dengan kami. Kau berkati Mbak Nori Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan Mbak Nori, Engkau yang kami tahu, mengetahui sebelum Mbak Nori sampaikan Tuhan, biarlah hikmat ilahi senantiasa menuntun Mbak Nori, baik dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya mengurus OPU, dalam pelayanannya di gereja sebagai guru sekolah minggu, terus kau tambah-tambahkan Tuhan, pengenalan akan Engkau dalam setiap proses kehidupannya, sehingga di tengah keluarganya Mbak Nori bisa bercahaya Tuhan. Kami tahu dia sudah menjadi garam dan terang-Mu, biarlah dia menjadi suratan yang terbuka bagi orang-orang yang dijumpainya. Ketika dia memberitakan kabar Injil, yang dia andalkan adalah hikmat ilahi daripada Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Pastor Linda, Pastor Wawan dengan keenam anak mereka satu persatu. Tuhan kami sudah banyak melihat kedahsyatan dan kasih kemurahan Engkau yang tercurah pada keluarga ini. Biarlah keluarga ini terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka dan boleh menjadi kesaksian yang hidup sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang bisa mengenal akan pribadi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Yohanes Parapat, istri dan ketiga anak mereka, Grace Salom dan Mercy, kau berkati Tuhan, biarlah ya Tuhan, keluarga ini terus kau pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan namamu, untuk membawa jiwa-jiwa semakin banyak yang bisa mengenal akan kau ya Allah. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk Pastor Julius Go beserta istri dengan anak mereka dimanapun dia berada. Tuhan kami percaya pertolongan, penyertaan, kasih kemurahan-Mu akan terus menjadi bagian kehidupan keluarga ini Tuhan. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan mereka, baik dalam sekolah anak-anaknya. Tuhan kami menyerahkan pimpinan Engkau saja yang akan membawa mereka masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan Tuhan akan bangsa dan negara kami. Kami percaya bukan secara kebetulan kami semua ada di sini. Kami mengucap syukur kami menjadi bagian daripada bangsa dan negara Indonesia ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk kerinduan kami, kemuliaan-Mu dinyatakan di seluruh pelosok Indonesia, tidak ada satupun kota atau provinsi yang luput dari kasih kemurahan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau satukan visi dan misi para pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan dan kemakmuran dan keadilan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup doa kami dengan doa yang sudah Kau ajarkan, doa Bapa kami. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan hambanya tutup doa berkat. Kita
menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita menjadi bagian dalam kehidupan kita selama-lamanya, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Izin live ya. Udah mau deket. Oke. Oke, silakan. Ada yang bisa komen atau ada yang diberkati oleh ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 16, ayat 6 sampai 16 ya. Dan situ kita fokusnya di ayat 14 atau dari renungan hari ini, devotion hari ini, bagaimana 3 mata itu, ada 3 mata, yaitu mata mata apa? Mata, di situ dikatakan, tunggu, saya buka lagi. Ada mata indera fisik, mata mata kita, yaitu mata indera indera penglihatan kita, ada mata nalar atau mata akal budi, dan yang ketiga mata rohani kita. Kita punya semua itu. Kita punya orang yang percaya ada poin ketiga, tapi orang yang tidak percaya tidak terbuka, maksudnya kalau dalam konteks kira dia tidak lahir baru, dia tidak punya mata iman. Dia punya mata iman, tapi bukan iman kepada Kristus. Dia kita adalah orang yang mengasihi Tuhan atau orang yang dipilih Tuhan. Kita punya mata rohani selaras dengan pengakuan iman kita. Ya, silakan. Waktu terus berjalan. Mungkin kita mulai dari eh Nori. Nori Ani, biasanya ini masukan-masukannya luar biasa nih. Saya kadang-kadang terkesima oleh masukannya Sis Nori Ani. Silakan Bu Nori. Ya, salam pastor, salam semuanya ibu-ibu terkasih. Aku lagi demam pastor, lagi Aduh, demam, tapi tetap nyimak ya ya. jadi ya firman Tuhan tadi tentang mata rohani ya, tentang apa Tuhan memberikan kita mata rohani. Kalau tentang orang yang lahir baru ya, saya bersyukur saya udah dipilih, diselamatkan Tuhan, ya, lahir baru. Jadi eh, kalau dulu pastor saya belum lahir baru itu saya kegiatan melayani juga iya. Eh, tapi kan mata rohaninya nggak terbuka ya. Jadi ketika kita itu dengar firman, eh, nggak terjadi apa-apa, cuma sekedar rutinitas dan agamawi. Ya, atau kadang-kadang itu malah ngantuk ya di gereja itu ya, Pastor. Jadi kita puji Tuhan nih, itu sering kali terjadi tuh. Itu mata rohani Norin itu terbuka, kayak ngelihat itu loh, ada malaikat turun, naik turun ngasih sesuatu. Jadi kita itu semangat ya, pas memuji aja udah begitu, apalagi kalau pas firman Tuhan, kita tuh ya aku ambil nih Tuhan. Ya, jadi kita langsung eh, iman itu, ya ini firman Tuhan buat saya Tuhan. Itu biasanya langsung bekerja tuh ya. Jadi ada banyak hal pastor. Jadi itu ruginya kalau orang cuma hanya Kristen tapi nggak lahir baru ya, nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga dia cuma sekedar berjalan secara agama doang. Dia nggak punya pengalaman sama Tuhan. Kalau kita udah dari orang-orang jadi lahir baru, ya seperti firman tadi ya, ada tentang mata itu ya. Lagi berdoa kita ngelihat Tuhan bekerja ya. Lagi kita bergumul, kita nih merasakan Tuhan tuh nih loh kamu begini gitu ya. Diingatkan kita tentang firman Tuhan itu ya. Nih, contoh kayak beberapa waktu yang lalu ya. Saya lagi bergumul sama Tuhan tentang keuangan, Pastor. Karena
Untuk saya sebenarnya nggak suka adat ya. Sejak lahir baru saya nggak terlalu tertarik sama adat istiadat karena firman Tuhan kan bilang itu bertentangan sama kerajaan Allah. Tapi kan kita masih punya orang tua masih di sana ya, Pastor. Nah, jadi saya menopang orang tua itu karena saya melakukan firman Tuhan hukum yang kelima hormatilah ayah dan ibumu ya. Jadi saya sayang sama mereka, jadi saya support mereka. Itu nggak mudah, itu papa saya udah putus asa, mama saya udah putus asa. Ini sebenarnya nih nanti bener nggak nih atau ngomongan doang. Mereka waktu itu udah kecewa sekali ya dari bulan 12 tapi nggak terkumpul nih uangnya, Pastor. Sampai akhirnya saya bilang ya udah kita beriman sama Tuhan. Ya udah kita semuanya datang sama sumber segituin. Ada sumber kok, Tuhan Yesus itu sumber, punya sumber segala-galanya. Kita beriman sama Tuhan. Itu mata rohani kita kalau nggak dibukakan dari mana, Pastor? Itu kan kurang lebih ada kali 40 juta lebih tuh, Pastor. Dalam waktu singkat bisa ngumpulin itu. Saya cuma 7 bersaudara dan notabene-nya orang sederhana-sederhana semua, Pastor. Nggak ada yang kantoran. Harus cari dulu baru ada. Tapi di situ Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat. Saya menguatkan hati papa saya bilang, udah Pak, Papa itu datang sama Tuhan. Saya bilang sama waktu itu kan mau minjem mau kan rumah yang dipakai mama papa itu kan itu rumah saya rumah Norin. Jadi ada idenya adik-adik saya nih, udah itu aja dulu kita ini ke bank nanti begitu ada yang masuk kita langsung ambil itu gitu kan. Tapi ternyata kan rumah itu masih atas nama adik yang kedua saya kan Pastor. Jadi gagal dong. Ini udah berapa kali gagal nih. Jadi mereka tuh putus asa. Tapi saya bilang gini sama Tuhan. Waktu itu Norin belum dapat kerja tuh. Saya bilang, Tuhan, hampir 2,5 tahun saya nggak kerja. Tapi ada sih kegiatan-kegiatan. Tapi untuk keperluan saya hari-hari untuk melayani aja begitu ya. Terus saya bilang gini, Tuhan, Tuhan kan besar. Tuhan tuh kan sumber hidup Norin. Jangankan 40 juta. Seberapapun itu kecil bagi Tuhan. Aku nggak mau berhutang Tuhan. Aku juga nggak mau mengandalkan manusia. Tolong aku kasih aku kerjaan. Itu kira-kira 2 minggu langsung Tuhan jawab, Pastor. Aku udah tawarin ah, jaga opung ini. Terus saya ngumpulin itu cuma beberapa bulan karena saya baru kerja kan, Pastor. Kalau hitung-hitung hampir 20 juta lebih udah kekumpul, Pastor. Jadi kemarin acara itu saya topang saya dari saya pribadi karena saya kakak pertama. Adik saya kan laki-laki ada 2. Tapi kan yang satu eh, kerja di pabrik itu sederhana banget. Jadi nggak sanggup untuk membuat biaya sebesar itu. Jadi saya bilang begini, ya udah kita ini 7 bersaudara. Kita ini sepakat, saya bilang. Tapi kata papa saya, tapi kan adik-adikmu ada tanggungannya. Lah emangnya Nori nggak ada tanggungannya? Saya juga tiap hari Minggu pelayanan itu saya juga ada tanggungan segituin kan. Pokoknya yang merasa punya mama, punya papa, bikin tanggung jawabmu sebagai anak. Itu yang sudah saya alami. Itu hikmat yang daripada Tuhan. Mau 5.000 kek, mau 10.000 kek. Kamu punya orang tua, punya papa, punya mama, bikin rasa tanggung jawabmu. Puji Tuhan, kita semua 7 bersaudara itu, ya walaupun ada yang angkanya segini, ada yang segini. Tapi puji Tuhan ya Pastor, itu acara terjadi, bayangin saya harus pulang pergi ke Sumatera, itu ongkosnya kan mahal-mahalnya itu pas Natalan kemarin, Pastor, mahal banget itu. Tapi itu Tuhan Tuhan sediakan. Waktu saya bergumul, orang nggak tahu saya bergumul itu. Kadang saya sambil setrika, saya nangis, Tuhan, jangan permalukan aku ya Tuhan, aku pelayanmu. Ini udah mendekat, udah dekat nih Tuhan. Gimana nih? Aku udah nyemangatin papa mamaku nih. Nah, itu roh Tuhan itu, mata iman kita itu Tuhan bawa untuk melihat Tuhan akan bekerja. Tuhan akan buat mujizat. Ya, jadi saya imani itu. Itu hikmat yang daripada Tuhan. Akhirnya begitu bulan 27 acara Pastor. Enggak ada satupun yang terhutang. Itu lagi mahal-mahalnya harga itu Pastor. Semuanya mahal. Ya semuanya tadinya udah aku terkatir. Saya bilang sama Papa, saya tahu Papa punya keluarga ada yang kaya-kaya. Tapi tolong ya Pak, jangan berharap sama saudara. Sekalipun itu kaya, kalau nggak Tuhan gerakan, nggak bakalan terjadi apa-apa. Papa datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Supaya Tuhan berkati kami ke 7 anak-anak Papa. Saya bilang begitu ya. Itu puji Tuhan berjalan dengan baik. Tidak ada satupun terhutang. Masih lebih Pastor 12 juta. Masih lebih dari yang kita kumpulkan. Itu hikmat Tuhan. Itu karena Tuhan membuka mata rohani. Kita beriman, kita bisa menyemangati orang tua. Kita bisa menyemangati adik-adik. Ya, tanpa berhutang. Tapi Tuhan sediakan semuanya. Itu saya pikir, aduh Tuhan luar biasa ya. Tuhan tuh baik. Dari yang nggak ada, Pastor, boro-boro.
Dari yang nggak ada. Udah putus asa nih orang tua, udah pada tua. Saat papa kan 84, mama 67. Dari nggak ada. Dari yang kayaknya tuh mustahil udah berpesimis semua. Bisa bilang, ayo kita datang sama Tuhan. Tuhan tuh sumber. Kalian itu mata rohaninya harus minta dibuka sama Tuhan. Tuhan tuh sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu sih yang bisa aku bagikan, Pastor. Kesaksian yang aku alami sendiri. Luar biasa ya. Ketika kita udah di dalam Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Kita tinggal nangkap aja gini. Kalau lagi saya berdoa di menara doa itu kan, nih. Saya nggak tahu nih apa yang saya terima dari Tuhan. Tapi saya exciting banget. Saya ambil Tuhan, saya ambil Tuhan, saya ambil. Ada yang ngasih pohon Natal, ada yang kasih HP. Saya pun nggak tahu. Padahal saya ketemu aja nggak pernah dengan mereka itu. Saya tuh nggak ada pengaruh apa-apa kalau bukan karena Roh Kudus, kalau bukan karena Tuhan yang memperkenalkan saya dengan mereka, menggerakkan. Nggak mungkin pastor saya ini siapa gitu kan. Itu selama 2,5 tahun saya kerja itu bagaimana penyediaan Tuhan tuh luar biasa. Kadang-kadang mau bayar perpuluhan aja, ini di gereja udah khotbah nih, ayo perpuluhanmu, saya kan pelayan nih, tapi saya nggak ada kerjaan tetap. Ayo perpuluhanmu bayar, ayo janji imanmu, saya masih janji iman sih terus. Saya bilang, Tuhan kasih dulu aku kerjaan Tuhan, aku udah mau minggu ketiga nih, aku mau harus bayar perpuluhan, udah di hotband mulu dari gereja Tuhan gitu ya. Tapi sambil aku tanya customerku, Shalom Ibu, kapan rencana nih mau dilulur, mau ini. Itu biasanya sehari, aku yang ngalamin itu sehari, bisa semua saya pegang, saya tetap juga masih ikut doa pelayan. Terkumpul tuh pastor 750 ya. Itu biasanya langsung saya lunasin sekaligus. Saya lunasin tuh janji perpuluhan, saya beli apa. Nah itu pengalaman saya secara pribadi. Jadi kita rugi kalau misalkan kita nggak punya pengenalan sama Tuhan, mata rohani kita nggak dibukakan, ya. Sehingga kita kayak orang yang teriak-teriak, nggak tahu Tuhan itu di mana. Padahal Tuhan itu ada kok, dia real kok. Tuhan bilang aku ada di sini, ya. Jadi bersyukur sebagai orang Kristen yang udah lahir baru, yang udah diselamatkan Tuhan. Itu pengalaman saya secara pribadi. Sebenarnya masih banyak pastor, tapi Ya, ya. nanti terlalu panjang. Terima kasih, Tuhan Terima berkati. kasih, Oriani. Ya, Ya, itu mata iman yang kita lihat adalah dasar segala sesuatu. Segala apapun dasarnya itu adalah mata iman kita. Bukti dari apa yang bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata mata panca indera kita. Jelas ini firman Tuhan ya, Ibrani 11 itu. Jadi bagaimana kita aplikasikan itu nggak gampang. Kita perlu benar-benar mengetahui siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Pengenalan kita akan Dia mesti benar dulu supaya kita bisa melihat dengan mata rohani. Silakan next, ada lagi bagaimana punya pengalaman. Mami Tina, silakan. Mami Tina. Shalom semuanya, Pastor Kemal. Luar biasa ya Nak Nori ini. Banyak sekali yang kita harus lihat bukan hanya dari doa, tapi dari perbuatan dia yang apa namanya, karena dia buka mata rohaninya. Jadi saya pun sebagai orang yang sudah sangat senior ini, Pastor Kemal nggak gampang, berat sekali bagi saya kadang-kadang. Saya kagum juga dengan Nak Nori ini ya, luar biasa. Jadi saya juga harus berjuang mati-matian. Masakan saya mau kalah sama yang lebih kecil, apa lebih muda usianya. Tapi Tuhan bukan lihat muda atau apa, yang Tuhan lihat usia rohani, mata rohani, apa namanya, dewasa dalam rohani, bukan dewasa dalam umur, muda dalam umur, tetapi rohani yang dewasa. Itulah yang sudah juga anak Ori ini ya, Nori ini lakukan. Jadi kalau saya lihat gini, orang nggak punya kaki, nggak punya tangan seperti Tuhan, seperti Pastor Kemal tahu kan, yang Nick Mister Fujijik. si apa Jik itu dulu, Nick Fujijik. Niko Jik ya. Dari zaman dulu belum ada si Lisa, saya udah pernah. Maksudnya Nick Fujijik, Pastor. Niko, zamannya Pak Niko saya dulu juga masih Lisa aja belum, masih single tuh kayaknya. Luar biasa ya. Saya harus di situ, Pastor Kemal. Harus tahu diri. Betapa baiknya Tuhan itu. Aku masih lengkap tubuhku. Tapi kenapa kadang-kadang aku masih nggak bersyukur, kurang bersyukur kali, Pastor. Ya, aku juga walaupun aku udah dewasa rohani, aku belum tentu dewasa fisikku.
yang Tuhan mau lihat dariku, dewasa rohaniku. Itu tuh yang Pastor Kemal. Karena itu aku harus mati-matian berjuang. Nggak mau aku menyerah dalam kelemahanku. Karena Allahku maha kuat. Dia maha kuat, maha besar. Dia pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. The universe. Yang punya langit dan bumi Bapakku, Bapak kita, Pastor. Jadi semua kita di sini terlebih bagi anak-anakku juga. Allah Roh Kudus tolong, dia kan dia roh penolong. Seperti Tuhan Yesus sebelum naik ke surga diberikannya hanya satu yang paling terpenting. Kamu tidak yatim piatu katanya kepada murid-murid yang sangat dikasihinya. Karena murid-murid yang sangat mengasihi dia. Tapi ku beri kamu roh penolong. Karena kan apalagi kita sekarang zaman ini nggak pernah face to face bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi makin kuatlah kita, makin cinta Tuhan, makin takut Tuhan lah. Roh Kudus beri aku roh takut Tuhan. Roh hati mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Supaya aku menjadi pelaku firman. Menjadi contoh iman bagi kanan kiri. Seperti ada di depanku sendiri-sendiri. Ada Pak Warso di sini ya. Luar biasa dia. Makin lama aku lihat pastor dia makin ini ya. Biarlah kita saling mendoakan untuk dia sampai aku bilang sama Lisa, aduh, biarlah kalaupun dia bukan yang dipanggil dan dipilih, tetapi dia jangan sampai dia binasa. Karena luar biasa, biar kita kasih cuma seketip atau apapun, tapi dia di hari ini makin tambah makin cinta Tuhan, makin mengasihi. Kalau dulu bukan kayak gitu dia, Pastor, tapi sekarang dia berubah luar biasa. Cuma nggak seberapa pun kami kasih, ku kasih. Tapi dia luar biasa cinta Tuhannya. Padahal kadang-kadang dibilangnya sama si Lisa, kemarin pinggangnya sakit. Nggak usah datang. Jaga kesehatanmu dulu. Apa aku bilang, Pak Warso ya. Ya, istrimu, anak cucumu. Karena dia masih bertanggung jawab untuk anak cucu dalam usia segitu tuh, Pastor. Jadi kadang-kadang itulah ya. Jadi aku harus menjadi apa namanya contoh iman bagi kanan kiri muka belakangku, bukan hanya keluargaku. Tetapi saya harus introspeksi diri dulu sendiri. Walau aku berdoa 80 jam baca firman tiap hari, aku harus minta Roh Kudus aku lahir baru sejati. Jadi setiap hari, setiap nafasku ada, bahkan 24 jam aku harus takut Tuhan, cinta Tuhan, menjadi pelaku firman, rajin baca firman. Jadi supaya orang lihat aku benar-benar menjadi contoh, supaya hidupku lebih bercahaya di hadapan semua orang, supaya melihat orang itu melihat perbuatanku baik dan muliakan Bapa juga. Melalui hidupku sehari-hari, mereka terima Yesus karena aku sudah menjadi contoh iman. Amin. Itulah berjuang mati-matian. Aku harus jadi pelaku Roh Kudus. Terima kasih Mami atas kesaksiannya, atas kesaksian iman bagaimana Mami apa ya, Mami diberkati, punya anak-anak, punya tanggung jawab, dan Mami menyampaikan iman Mami melalui orang-orang terdekat, orang-orang yang ada di sekitar kita, salah satunya Pak Warso. Kita percaya bukan kebetulan Pak Warso ada di tengah-tengah Mami. Ya, jadi itu adalah jiwa, itu adalah apa ya? Itu adalah orang-orang yang Tuhan berikan untuk apa? Diselamatkan gitu. Oke, silakan next ada lagi. Bu Fani, silakan Bu Fani. Baik, saya ambil posisi dulu supaya Silakan. tidak gemah. Shalom, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua yang sudah hadir, Pastor Kemal yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan yang sudah bersaksi serta Ibu Ira yang sudah melayani kita dari pagi dengan kasih Tuhan. Kalau yang saya tangkap dari yang kita bahas hari ini, 1 Korintus 2 itu ayatnya kan ada di 14 yang direnungkan, tapi kita baca dari 6 sampai ke 16 kalau saya. Tapi puji Tuhan saya dapatnya di ayat ke-6, Pastor. Kan di sini dibilang, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi kalau kita lihat gini, ini kan
sudah ditentukan ya. Karena kalau dikatakan di apa hikmat ini hanya untuk orang yang dewasa rohani, orang yang eh, benar-benar mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan menjalankannya, yaitu menjadi pelaku firman. Dan ini bukan sembarangan kan, ini harus orang yang benar-benar udah dewasa. Karena nggak bisa anak kecil kita kasih makan makanan keras, dia akan diare atau dia akan sakit di pencernaannya. Jadi harus orang itu kan sesuai dengan porsinya. Tapi kalau orang yang udah dewasa, anak yang udah masuk ke kayak tadi Peser pakai bahasa mature, kalau udah fisiknya udah kuat, dia misalnya mau jadi seorang petinju, naik ke atas ring, kita kasih tiap hari bubur encer, kayak bubur saring, udah pasti dia KO gitu. Karena kita sebagai orang dewasa kan hal-hal yang kita hadapi setiap hari kan beda, Bester, dengan orang-orang yang eh, belum mengenal Tuhan secara benar ya, walaupun mungkin dia dari kecil udah jadi orang Kristen misalnya. Nah, tapi saya benar-benar dapat lagi itu di ayat ke-9 justru, Pastor. Seperti ayat 9-nya 1 Korintus 2 ayat 9 sangat memberkati banget. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan bagi Allah, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, hikmat-hikmat ini hanya disiapkan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena di sini sebenarnya artinya bukan arti materi, di sini artinya adalah arti rohani. Segala sesuatu yang orang lain nggak bisa pecahkan, nggak bisa solve that problem, dia Tuhan kasih hikmat gitu. Misalnya dia menghadapi apa, atau dia menghadapi tagihan, atau apapun bentuknya. Mungkin dengan orang lain sudah frustasi, ambil jalan pintas, tapi orang yang benar-benar dalam Tuhan mengasihi Tuhan, Tuhan akan berikan dia hikmat, Tuhan akan kasih tahu dia. Dan apa keputusan yang dia ambil dengan hikmat dari Tuhan tidak akan menjerumuskan dia. Jadi ibaratnya orang bukan masuk apa gali lubang tutup lubang, tapi orang ini akan menutup setiap lubang-lubang dalam kehidupan dia. Gitu. Dan luar biasanya di sini tadi udah dikatakan ini hanya diberikan kepada orang yang sudah dipilih. Karena hikmat ini sudah disiapkan, sudah ditentukan dari semula. Jadi sebelum dunia ini ada, hikmat-hikmat ini sudah apa hikmat yang tersembunyi ini sudah ada sebelumnya. Dan puji Tuhannya kan kita udah tahu, kita adalah orang yang dipilih dari semula, ditentukan dari semula. Berarti hikmat itu untuk kita. Tinggal kita mau ambil apa enggak. Kita mau rilis enggak. Kita mau benar-benar hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan hikmat-hikmatnya itu enggak gitu. Karena cara berpikir ini harus berpikir yang cara berpikirnya di opposite dengan dunia. Karena semua orang yang cinta dunia akan bermusuhan dengan Allah, itu kata firman. Jadi cuma itu kuncinya. Kita harus bisa benar-benar memandang secara mata rohani. Karena cara kita memandang sama orang di luar sana beda. Kita akan ditertawakan, dianggap bodoh, dianggap nggak mengerti, dianggap nggak bisa apa-apa gitu. Karena yang cara pandang kita beda. Karena kita udah tahu tadi apa yang tidak mungkin buat manusia, apa yang tidak pernah dilihat timbul dalam hati kita itu yang disiapkan Tuhan. Kalau buat orang dunia kan nggak bisa seperti itu. Dianggap aneh kita. Tapi memang betul, setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran firman, lahir baru dan hidup dalam kebenaran firman, hidup dengan mata rohani, pasti dianggap aneh sama orang di luar sana. Ya gimana mungkin orang tampar pipi kiri kasih pipi kanan? Kan dianggap kan aneh gitu. Jadi itu Pastor, memang hidup dalam sebagai orang percaya itu tidak mudah, tapi oleh pertolongan Roh Kudus karena kita sudah ditentukan dari semula dan hikmat itu kan sudah ada dari semula gitu. Ya kalau sudah ada dari semula kita harusnya relate itu buat kita bagi orang yang percaya dalam Tuhan dan yang punya dewasa rohani yang tadi seperti saya diberkati juga dari sama Mbak Nori yang mengenal Allahnya lah. Kalau dia nggak mengenal Allahnya, bagaimana dia tahu Allahnya itu besar? Nggak mungkin lah. Seperti itu, Pastor. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, luar biasa ya. Ada ayat 6, ayat 9, tapi jangan lupa ayat 7. Karena kita telah dipilih dari semula. Kembali lagi, semuanya itu karena apa? Kita itu telah dipilih dari semula. Ini ada ayat satu lagi sebagai tambahan ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ada nggak? Nggak ada yang bisa tahu ya. Ini pertanyaan retoris dalam perjanjian lama kalau saya lihat, saya baca ini. Ya kita tahu jawabannya nggak ada. Siapa yang tahu pikiran Tuhan ya? Ya saya di situ menantang siapakah yang bisa mengetahui pikiran Tuhan. Rencana Tuhan pasti lebih tinggi daripada rencana.
Jawabnya nggak ada. Tetapi dalam kitab ini, Paulus itu dikatakan Paulus eh, berani menjawab secara afirmatif dan situ dikatakan kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Jadi kita ya orang-orang perjanjian baru ketika Yesus sudah ada, sudah datang ke dunia. Dia itu adalah Sang Firman, ya. Dia itu Sang Firman sendiri. Jadi sehingga firman itu menjadi bagian dalam kehidupan Kristus ada di dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kami memiliki pikiran Kristus. Bukan karena sombong ya, bukan karena apa? Karena apa? Roh Allah yang membawa kita untuk mengerti pikiran Kristus. Jadi fungsinya Roh Kudus itu gitu. Makanya untuk mengetahui hikmat Tuhan juga kita perlu Tuhan gitu. Kita perlu relasi dengan Tuhan lebih lagi. Ya, oke, silakan next Bu Ira sebelum ditutup Bu Weni terakhir. Silakan next. Baik, kedengaran ya? Ya, Oke, tadi sudah ada banyak contoh kita perhatikan dari Norin, dari ya apa ini tambah lagi dengan Mami gitu ya. Jadi ini 3 mata ini memang apa namanya, ini mengingatkan kita bahwa 3 mata yang kita bahas pada hari ini adalah pasti ada salah satu di antaranya yang kayaknya aku belum benar-benar paham gitu. Nah, kalau untuk saya itu adalah mata jiwa, ya kan? Mata jiwa seperti tadi dikatakan itu adalah akal budi, logika dan semuanya. Tapi mata jiwa itu saya gali ini apa sih mata jiwa ini. Dengan mata jiwa kita melihat kebenaran Allah, mengenal kehendaknya, menerima pewahyuan rohani, ya kan? Dalam Alkitab juga sering kita suka dengar itu mata hati, pengertian rohani, pikiran Kristus, itu bisa diibaratkan dengan mata jiwa. Jadi apa namanya, saya lihat ini dari beberapa ini yang saya skip aja. Jadi Paulus juga berdoa agar mata hati diterangi, ya. Paulus sendiri juga mengajarkan mengenai itu mata hati. Jadi yang terlebih lagi adalah menjadi catatan saya adalah jangan lupa iblis itu akan mencoba membutakan mata jiwa. Jadi serangan iblis juga itu akan apa namanya, membidik, apa namanya, membutakan mata jiwa kita. Jadi kita mesti hati-hati dengan apa namanya, mata jiwa ini. Jadi fungsinya ini saya lihat fungsinya. Jadi kita sama-sama belajar. Fungsi untuk mata jiwa ialah melihat terang Injil. Melihat terang Injil, kita bisa mengartikan itu masing-masing, mungkin nanti akan dijelaskan oleh pastor. Menerima pewahyuan rohani itu sendiri, menilai secara rohani, kita bisa menilai secara rohani, dan yang penting juga adalah mengenal kehendak Allah. Kalau mata jiwa kita sehat, kita bisa melihat kemuliaan Kristus, mengasihi kebenaran, mencari kehendak Allah, terus disinari oleh firman Allah. Jadi ada ilustrasi singkatnya di sini. Tubuh punya mata fisik, jiwa punya mata batin, hati, pengertian. Tapi tanpa terang dari Roh Kudus, mata jiwa tetap gelap. Jadi itu kalau yang saya bisa apa namanya, tambahan yang
setelah kita mendengarkan paparan dari firman Tuhan dari Pastor Kemal, saya mencoba langsung menggali mengenai ini. Terima kasih Pastor Kemal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih sudah ditambahin juga mata jiwa. Ya. Jadi kita dalam konteks firman Tuhan memang nggak ada di sini, nggak tertulis, tetapi itu dijabarkan oleh Sis Ira itu. Kita tahu ya, kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Biasanya itu bagaimana jiwa adalah bagian dari batiniah, yaitu bagian dari roh yang berkaitan dengan kehidupan, kasih sayang, bagaimana kita mengasihi orang, kehendak kesadaran kita itu bagian dari jiwa. Sedangkan bagian dari roh, roh dalam konteks firman Tuhan adalah roh dari Tuhan. Roh adalah bagian terdalam di manusia yang tidak kasat mata, nggak kelihatan gitu. Sama seperti batiniah itu nggak kelihatan. Kasih sayang itu bisa kelihatan dari apa yang dia lakukan. Tapi mata mata fisik, mata itu mata panca indera itu yang bisa dilihat. Ya, di sini dalam konteks firman Tuhan dibagi mata mata indera, mata nalar, mata hati kita, mata mata nalar kita, ba- baru mata rohani. Itu yang dalam konteks firman Tuhan. Makasih Bu Ira. Jadi kita ditambahkan pengetahuan lagi. Yang terakhir Bu Weni, silakan. Oke, hari ini kita belajar tentang banyak hal, tentang terutama yang pasti tentang hikmat ilahi, hikmat yang benar, hikmat yang memimpin kita kepada eh, beberapa mata, tentang mata jasmani, mata eh, akal budi, dan mata iman. Tapi kalau dari saya tadi pas pertama kali buka itu saya buka justru eh, ter ter apa terdistract ya ketika justru di awal ayat 1 justru sampai ayat 5-nya. Di sini memang dikatakan sebelum saya masuk nanti ke itu ke ayat yang ininya eh, Paulus mengatakannya aku nggak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu, yaitu pemberitaan mengenai Yesus Kristus yang dia yang disalibkan, tapi pemberitaannya nggak disampaikan dengan uh, tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tapi dengan bukti kekuatan roh. Jadi supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan kalau saya lihat ini, jadi orang yang tidak ada roh Allah dan tidak dikuasai oleh roh Allah, nggak mungkin dia bisa mengenal Allah. Bahkan orang Kristen pun kalau hidupnya terus-menerus mendukakan Roh Kudus, lebih suka dikuasai oleh ruh dunia, maksudnya dengan segala konsepnya, waktu kita berbicara sampai berbusa apapun tentang pengalaman kita berjalan uh, di dalam bersama Tuhan, dia tetap nggak ngerti. Dan inilah tantangan khususnya buat kita semua, bagaimana waktu kita berbicara, kita tuh kalau ada analoginya ya, kita kayak bicara sama semut, menjelaskan arti hidup. Meski kayak bicara sama semut, karena kembali lagi di sini saya belajar bagaimana ketika kita memberitakan Injil bergantung pada kuasa Roh Kudus. Terus yang pasti uh, saya pernah sama Kemal, kita punya pengalaman ya, ketika kita lagi bercerita
kita lagi bicara, mata orang itu melihat sih kepada saya, bukan bukan apa matanya nggak peduli ya, dia berusaha dengan rendah hati mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut saya, tapi dia nggak mengerti sedikit pun, seakan-akan ada tirai yang nggak dibuka oleh Tuhan, dan dia tetap begitu sampai akhir. Akhirnya saya tahu dia nggak mengerti sama sekali, meski saya sehingga bisa menilai menurut perspektif Roh Kudus, dia menilainya secara rohani. Ini aja semakin mengingatkan saya untuk di dalam melakukan sesuatu untuk minta hikmat yang ilahi, hikmat yang benar itu bukan dengan kekuatan. Itu saja dari saya. Sebelum doa, ada yang mau ditanggapi? Oke, kita langsung tutup dengan doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur sebelum kami melakukan aktivitas kami pagi hari ini. Engkau pimpin kami untuk mencari akan hikmat daripada Engkau. Hikmat ilahi yang satu-satunya yang bisa kami andalkan untuk kami melangkah dalam kehidupan yang berkenan, yang selaras dengan rencana daripada Engkau. Sehingga mata kami Tuhan, mata kami bisa hanya tertuju kepada perspektif Engkau dalam menyikapi apapun dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terus pimpin kami ya Roh Kudus untuk kami dapat berjalan di dalam jalan yang sudah Kau tetapkan. Dan untuk kembali lagi hanya untuk kemuliaan namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua.